Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam segala keadaan Engkau Tuhan yang sangat terbukti kesetiaan dan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita malam hari ini seperti biasanya akan mendengarkan kesaksian sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Ibu, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan buat keluarga saya. Saya lupa persisnya tanggal berapa. Semuanya berawal ketika nenek saya meninggal. Satu persatu keluarga saya drop dan terkena COVID. Yang paling dikhawatirkan saat itu adalah mama saya, tante saya, dan juga paman saya, karena mereka bertiga mempunyai riwayat penyakit jantung dan diabetes. Saya benar-benar sangat khawatir di Jakarta karena badan mama saya terasa lemah terus. Saya selalu berdoa dan saya berkata kepada Tuhan Yesus, jika keluargaku semuanya disembuhkan dari COVID, saya akan membuat kesaksian atas kebesaran dan kehebatan Tuhan. Paman saya sampai akhirnya masuk ICU karena sesak nafas, dan tante saya juga masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan mama saya gak harus sampai masuk rumah sakit. Dan keluargaku yang serumah dengan mamaku termasuk anak-anakku juga semua disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Ya, sekarang paman saya dan tante saya yang lagi masih di rumah sakit, tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh dari COVID. Tuhan kita memang sangat-sangat luar biasa, Bu. Kami semuanya udah ketakutan kalau yang mempunyai penyakit tidak akan bisa sembuh karena diabetes mereka semua sangat tinggi. Tapi saya selalu berdoa setiap hari, dan saya percaya seperti yang selalu Ibu Debbie katakan, ya, bahwa di Misbah Doa Ibu selalu berkata, hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya, Bu, kesembuhan akan terjadi pada keluargaku. Jika belum saatnya mati, ya tidak akan mati. Oh ya, Bu, saya juga mau bersaksi, saya sempat kecanduan obat tidur karena kalau malam saya susah tidur. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah terbebas dari obat tidur. Tuhan kita memang ajaib, Bu. Oh ya, Bu, saya itu ikut Misbah Doa Ibu Debbie dari bulan 4 tahun yang lalu. Terima kasih banyak Ibu atas semua firman-firman yang Ibu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Semenjak saya mengikuti Misbah Doa Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tidak pernah takut lagi ataupun stres karena saya sudah benar-benar menyerahkan seluruh hidup saya, tubuh dan nyawa saya kepada Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, aku selalu menjalaninya dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maaf, Bu, kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga Ibu dan keluarga, juga semua tim dalam pelayanan Misbah Doa diberkati kesehatan yang baik dan diberkati dalam segala hal, agar Ibu tetap melayani di Misbah Doa. Buat kami semua umatnya, Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih banyak. Amin, puji Tuhan. Satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, dan saudara, dia juga terikat obat tidur ya, tetapi puji Tuhan sudah dilepaskan dari jadi bulan 4 tahun yang lalu dia menerima Misbah Doa dan dia terus mengikuti dengan setia. Bahkan ketika keluarganya terkena COVID semua, khususnya setelah akhirnya neneknya meninggal, lalu akhirnya mamahnya, omnya dan tantenya juga yang punya penyakit bawaan yaitu diabetes dan juga jantung.
Tapi puji Tuhan, kalau belum waktunya Tuhan ya tidak mati. Makanya ya saudara, teruslah berserah, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang sanggup untuk menyembuhkan bahkan memulihkan hidup kita. Selamat juga ya, sudah tidak terikat obat tidur lagi sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang, Sefanya pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah selesaikan sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-8 saudara ya. Bagaimana Tuhan ya murka atas kota itu, mereka menjadi penyembah berhala. Sekarang kita lanjut Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, janji pengharapan, janji keselamatan. Ayat yang ke-9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu ya. Ayat 10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku, kata firman Tuhan. Ya, jadi Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi sesudah itu, sesudah semua penghukuman terhadap bangsa-bangsa yang jahat, Tuhan berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya, kita melihat di sini saudara, ya Tuhan berkata setelah Dia menghukum semua bangsa-bangsa, maka Dia akan memberikan kepada bangsa-bangsa itu, yaitu ya mulut yang baru dan bibir yang baru, di mana saudara ya bangsa-bangsa itu boleh ya terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, dan agar mereka itu senantiasa ya bukan lagi menghujat Tuhan, tetapi Tuhan yang beri bibir mulut yang baru. Maaf, saya minum ya saudara. Karena itu dari sini kita bisa melihat bahwa kita juga bisa meminta kepada Tuhan. Ya, kalau mulut kita sering omong kosong, omong kotor ya. Kalau mulut kita sering kita pakai untuk omong yang tidak baik, atau suami kita atau anak kita, maka minta supaya Tuhan beri dia bibir yang baru yang dapat memuji Tuhan, bukan hanya ya menghujat Tuhan tetapi memuji Tuhan ya. Allah akan menyucikan perkataan dan menyatukan bahasa supaya seluruh umatnya dari segala bangsa bisa menyembah Dia bersama-sama. Di bumi yang baru semua orang percaya bisa memahami satu sama lain. Ya, bahkan saudara, ya Tuhan akan memberikan ya kepada bangsa-bangsa, akan ada orang-orang dipilih oleh Tuhan. Mungkin dulu adalah mereka pembenci, mungkin dulu mereka menolak, tetapi saatnya ketika Tuhan yang memberi, maka mereka akan menerima saudara ya, dan akan memuji menyembah Tuhan. Ayat yang ke-10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia orang-orang yang memuja-muja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Orang-orang yang terserak-serak itu mengacu kepada orang-orang Yahudi yang terserak di seberang sungai-sungai di Ethiopia. Ya, ini melambangkan bahwa semua orang Yahudi, tidak peduli seberapa jauh mereka sudah terserak, mereka akan pulang ke negerinya untuk menyembah Allah. Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan anak-anaknya untuk datang kembali kepada Dia. Ya, mereka yang sudah terserak, ingat, orang benar itu dimanapun engkau berada, Tuhan akan mengumpulkan engkau kembali. Asal tetaplah percaya dan tetaplah hidup sebagai orang benar, saudara ya. Ayat yang ke-11 ya, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ya, Tuhan berkata saudara, pada waktu itu tidak diperhitungkan lagi dosa yang kita lakukan karena pemulihan yang dari Tuhan.
Pada hari itu kamu tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang pernah kamu lakukan terhadap aku, kata Tuhan. Kenapa? Akan ada masa anugerah saudara bagi setiap orang. Karena itu jangan lewatkan, mungkin masa anugerah itu hari ini. Jangan engkau terus hidup dalam dosa dan menolak masa anugerah di mana Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosamu, tapi Dia ingin menarik engkau masuk ke dalam anugerahnya yang besar. Ya, di sini dikatakan ayat yang ke-12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ya, Tuhan akan membiarkan, di sana dikatakan hidup bangsa yang lemah, yang rendah hati, umat ya, yang mereka akan mencari Tuhan. Ya, ayat yang keempat, ayat yang ke-13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ya, semua keadaan akan berbalik ketika masa anugerah itu tercurah. Ya, bahkan Tuhan menjadi perlindungan bagi kita saudara. Karena itu mari pegang baik-baik biar tahun ini menjadi tahun kemenangan kita. Kita boleh menerima anugerah dari Tuhan. Tidak lagi diperhitungkan Tuhan segala kesalahan kita karena kita mau hidup dalam pertobatan. Ya, ayat yang ke-14 dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Ayat 8, ayat 15 ya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ya, ayat yang ke-16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Ya, kenapa saudara? Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau, ya, dalam kasihnya ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, kita percaya bahwa satu saat Tuhan akan ada di antara kita menjadi pahlawan. Ya, ada lagunya ini ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Ya, kenapa Tuhan bergirang? Karena kita saudara. Tuhan bersorak-sorai. Ya, kenapa? Karena engkau, Dia bersorak-sorai. Karena ada orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan, karena ada pertobatan dari orang-orang yang mau kembali, ya, hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan bersorak-sorai. Apa yang membuat sorga bersorai dalam hidup ini saudara adalah ketika orang bertobat kembali kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan bersorak. Ya, dikatakan di sana. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan hukumannya. Ya, Dia yang mencerai-beraikan musuh Israel dan datang untuk berdiam di tengah-tengah umatnya. Allah akan memberi mereka sukacita. Sefanya menunjukkan bahwa sukacita itu muncul ketika kita mengizinkan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah sebagai pahlawan yang diam di tengah-tengah kita. Kita akan melakukan hal itu dengan cara yang setia, mentaati Dia, perintahnya. Kemudian Allah bersukacita karena kita, Tuhan bersorak-sorai. Saudara, kalau kita ini ingin bahagia, ya, maka mari hiduplah dekat dengan sumber dari kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Bagaimana caranya? Taatilah Tuhan, taatilah Dia dalam segala waktu. Jangan takut, dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang siap memberi kita kemenangan. Ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tak lagi menanggung cela. 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu,
tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Minta supaya ini terjadi bagi setiap kita jemaat Mezbah Doa. Tahun ini menjadi tahun kemenangan. Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan ekonomi keuangan kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan semua yang butuh pemulihan. Karena itu saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan dengan tidak bercela. Mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Doa. Pimpin hidup mereka dalam segala perkara. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang ada di dalam setiap pergumulan yang berat, sakit penyakit, masalah hutang piutang, keuangan, pekerjaan. Tuhan, tolong Engkau yang membukakan jalan. Yang sakit hari ini Tuhan jamah dan lawat, terjadi kesembuhan, terutama secara jiwa. Kesembuhan jiwa terjadi, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, yang ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam pergumulan yang berat, dalam masalah keuangan, hutang piutang, pemulihan rumah tangga. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Allah yang akan terus menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam mereka menjalani kehidupan dalam rumah tangga, suami istri diberkati Tuhan, takut akan Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, semuanya boleh hidup takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, anugerah-Mu turun atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Masa depan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan pada malam ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan campur tangan, pegang kendali bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati TNI Polri di bangsa kami juga, menjaga keamanan. Kami tahu semuanya datang daripada Tuhan. Engkau berkati Bapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rakyatnya diberkati, hujan pertobatan tercurah. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami. Biarlah Tuhan yang rindu punya keturunan Engkau jawab malam ini, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu agar terus gelombang kebangunan rohani juga terjadi di seluruh dunia. Bagi orang-orang yang setia mencari Engkau, ada pemulihan dan janji akan kemenangan demi kemenangan terjadi. Terima kasih Bapa. Tidak ada kematian massal di pandemi ini di seluruh bangsa-bangsa. Kami percaya tangan Tuhan yang pegang kendali. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.